Bayangkan kamu ada di ruangan itu. Puluhan tokoh bangsa duduk berhadapan. Mereka baru saja menyepakati sebuah rumusan penting untuk dasar negara. Tapi, 1 hari setelah Indonesia merdeka, rumusan itu harus diubah. Kenapa? Dan apa yang kita bisa pelajari dari momen itu? Sebelum kita bahas perubahan itu, kita mundur sedikit ke Juni 1945. Saat itu Jepang masih menduduki Indonesia, tapi mereka membentuk sebuah tim bernama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan di sini tokoh seperti Soekarno, Mohyamin, dan Supomo menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato dan memperkenalkan konsep yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Lalu, pada 22 Juni 1945, sebuah tim kecil yang sering disebut sebagai Panitia 9 merumuskan sebuah piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut, sila pertamanya berbunyi sebagai berikut: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Rumusan itu sudah disepakati, tapi ceritanya belum selesai. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI dimulai untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Dan disinilah muncul keberatan. Perwakilan dari Indonesia Timur seperti Johannes Latuharihari menyampaikan aspirasi penting kepada Muhammad Hatta. Intinya, mereka khawatir dengan rumusan sila pertama yang belum bisa merangkul semua golongan, terutama yang non-muslim. Mereka bukan menolak ketuhanan, mereka hanya ingin dasar negara yang bisa diterima oleh semua anak bangsa. Jika rumusan ini tetap digunakan, bagaimana dengan kami yang tidak menjalankan syariat-syariat Islam? Kami ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia, tapi dasar negara harus bisa menaungi semuanya. Saya memahami kekhawatiran itu. Kalau kita paksakan, persatuan bisa terancam. Kita tidak membangun sebuah negara untuk satu golongan, tapi untuk semuanya. Lalu bagaimana dengan rumusan yang sudah kita sepakati? Kita cari jalan tengah, kita ubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya tetap ada, tetapi lebih bisa diterima oleh semua pihak. Baik, kami setuju, demi persatuan Indonesia. Jadi apa yang berubah? Cuma satu kalimat, tapi dampaknya begitu besar. Perubahan ini bukan tentang soal siapa yang menang atau kalah. Ini soal memilih persatuan di atas kepentingan golongan. Dari peristiwa ini, ada 3 nilai penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, persatuan. Para tokoh lebih memilih menjaga keutuhan Indonesia daripada mempertahankan ego sebuah kelompok. Yang kedua, musyawarah. Keputusan ini tidak diambil dengan paksaan, namun mereka berdiskusi, mendengarkan, dan mencari titik temu. Ketiga, toleransi. Mereka menghargai perbedaan keyakinan dan latar belakang masing-masing. Tidak ada yang merasa paling benar sendiri. Bagi saya pribadi, pelajaran terpenting dari peristiwa ini adalah kemampuan untuk mengalah demi tujuan yang lebih besar. Di zaman sekarang, perbedaan pendapat itu pasti ada. Di sosial media, di kampus, di lingkungan kerja. Tapi yang paling penting adalah cara kita untuk menyikapinya. Apakah kita akan memaksakan kehendak atau kita akan mencari titik tengah? Nilai Pancasila itu tetap relevan. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak mudah terprovokasi, dan fokus pada solusi, bukan pada konflik. Karena menjaga persatuan hari ini adalah tanggung jawab kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Salam persatuan.